Martial Peak 3292. Qilian menjilat bibir merahnya. Cahaya aneh muncul di pupil vertikalnya. Guru memang berpengetahuan luas. Anda bahkan mengenali saya. Hehe. Yang Kai tertawa kering dan melirik tiga monster king wanita. Yang Kai tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Dia menoleh ke Luan Feng dan berkata, "Nyonya, bisakah saya berbicara dengan Anda?" Luan Feng memutar matanya ke arahnya dan berjalan ke samping bersamanya. Dia dengan sedih berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Yang Kai berkata dengan sedih, "Nyonya, apakah Anda bermain-main dengan saya?" Luan Feng memasang senyum palsu dan bertanya, "Apa maksudmu?" Yang Kai melirik ke samping dan berkata, "Saya di sini untuk meminta 3 raja monster, tetapi mengapa Anda mengirim saya 3 ini?" Luan Feng bertanya meskipun dia sudah tahu jawabannya, "Apakah kamu tidak puas dengan mereka?" Mereka bertiga tidak dianggap lemah di antara 32 raja monster di tanah kuno. Kemampuan tempur langsung mereka mungkin tidak sekuat Si Lei, tetapi apakah Anda percaya bahwa jika Si Lei menghadapi mereka bertiga, yang dirugikan pasti adalah Si Lei? Ya, tapi ini terlalu aneh. Ekspresi Luan Feng menjadi dingin. "Apa maksudmu? Aku sudah memanggilnya. Apakah kamu tidak menginginkannya lagi? Jika kamu tidak menginginkannya, kamu dapat memberitahu mereka sendiri. Lihat apakah mereka akan membiarkanmu pergi." Dia merasa sangat puas dalam dirinya jantung. "Siapa yang menyuruhmu memanfaatkan posisimu untuk menggertak orang lain? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan bisa memberi Anda pelajaran?" "Jangan." Yang Kai menangkupkan tangannya dan membungkuk, "Nyonya, tolong bantu saya sampai akhir. Bisakah Anda memberi saya 3 Monster King? Jika itu 3 Monster King yang normal, ketiganya akan terlalu mempesona. Tidak untuk menyebutkan yang lain, bahkan dia sendiri tidak tahan menghadapi ketiga raja monster wanita ini. Dia perlu memusatkan pikirannya setiap saat untuk menahan godaan. Jika dia benar-benar membawa mereka kembali, siapa yang tahu kekacauan macam apa yang akan terjadi di istana Ling Qiao? Bagaimana para murid laki-laki itu memiliki hati untuk berkultivasi? Luan Feng meliriknya dan berkata, "Kamu menginginkan 3 Monster King, dan aku menemukannya untukmu. Sekarang kamu ingin 3 lagi. Tidakkah kamu pikir kamu melangkah terlalu jauh?" Yang Kai memikirkannya dengan serius dan mengangguk. "Sedikit, apakah kamu menginginkannya atau tidak? Jika tidak, enyahlah." Luan Feng dengan dingin mendengus. Yang Kai membuka mulutnya tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Dia menoleh dan melihat ketiga wanita Monster King yang sedang menatapnya. Dia menghela nafas berat dan berkata, "Lupakan saja, mereka akan melakukannya." Luan Feng mendengus, "Kau membuatnya terdengar seperti berada dalam posisi yang kurang menguntungkan." Dia berhenti sejenak dan berkata, "Aku akan memenuhi permintaanmu. Cepat bawa orang-orangmu dan enyahlah. Jika tidak ada yang penting, jangan datang ke sini lagi. Ketika keturunan Tianxing keluar dari pengasingan, aku akan mengirim seseorang untuk memberitahumu." Dia tampak seperti tidak sabar untuk mengusir mereka. Dia benar-benar takut pada Yang Kai. Semakin cepat dia mengirimnya pergi, semakin cepat dia bisa merasa nyaman. Yang Kai tidak menunda dan menangkupkan tangannya, "Istri saya yang rendah hati ada di tanah kuno. Saya harus menyusahkan Anda, Yang Mulia, untuk merawatnya." Dia tidak mencari Sun King Luo kali ini karena dia tahu bahwa Sun King Luo dan yang lainnya sedang berkultivasi. Mengganggunya tidak akan ada gunanya. "Aku tahu. Aku berjanji tidak akan membiarkan dia kehilangan sehelai rambut pun." Luan Feng dengan tidak sabar melambaikan tangannya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Luan Feng, Yang Kai memimpin 3 Monster King perempuan kembali ke kediaman Stone Puppet. Sepanjang jalan, Yang Kai akhirnya mengalami hal yang paling sulit untuk diterima. 3 raja monster perempuan masing-masing lebih bersemangat daripada yang lain. Apakah itu kata-kata atau tindakan mereka? Mereka semua mengisyaratkan rayuan. "Anda adalah orang yang memiliki garis keturunan rubah ekor 9, Hu Fei." Setiap gerakan dan senyumnya dipenuhi dengan pesona yang tak ada habisnya, membuat orang sulit untuk menolaknya. Dumi, dan Qilian juga tidak mudah dihadapi. Yang satu dipenuhi dengan kelembutan dan kemanisan sementara yang lain dipenuhi dengan kebencian. Ketiga raja monster ini memiliki 3 aura berbeda yang terjalin satu sama lain, memberi Yang Kai semacam perasaan asteris. Jika dia tidak menahan diri, Yang Kai kemungkinan akan menemukan tempat untuk menikmati dirinya sendiri. Setelah kembali ke kediaman Wayang Batu semua menatap ketiga roh monster perempuan dengan mata terbelalak. Kemudian, mereka melirik Yang Kai dan mengungkapkan ekspresi yang akan dipahami semua pria. Yang Kai merasa sangat malu karena ditatap seperti ini. Ini bukan situasi yang dia inginkan. Dia datang ke tanah kuno kali ini hanya untuk mendapatkan 3 raja monster untuk menjaga kuil ortodoksi. Dia tidak menyangka bisa membawa 3 monster woman bersamanya. Sekarang dia memikirkannya, pelayan rendahan Luan Feng itu jelas tidak memiliki niat baik. Dia mungkin ingin ketiga monster wanita untuk menangkapnya dan kemudian menggunakannya sebagai celah untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Dia kembali ke kuil ortodoksi dalam keadaan menyesal.
Di bawah tatapan tercengang Bluestone Silk, dia memperkenalkan 3 monster King Woman padanya dan menyuruhnya untuk membuat pengaturan sesuai dengan situasi. Sebelum pergi, ekspresi Yang Kai menjadi serius. Tatapannya menyapu ketiga monster wanita dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Setelah aku pergi, kalian semua harus mendengarkan pengaturan manajer Hua. Dunia manusia tidak seperti tanah kuno, dan tidak sebebas tanah kuno. Karena kamu telah datang ke wilayahku, kamu harus mematuhi aturan. Jika kamu membuat kesalahan, jangan salahkan raja ini karena kejam." Hu Fei tersenyum tipis, "Tuan, apa yang Anda katakan? Kami bertiga sangat patuh." Ketika dia berbicara, pesona samar mekar. Jika itu adalah pria lain, mereka akan langsung terpikat dan tidak akan bisa mengatakan sepatah kata pun yang kasar. Yang Kai, di sisi lain, sudah siap untuk ini dan bermaksud memamerkan kekuatannya. Sebuah pupil vertikal emas muncul di mata kirinya dan gelombang pasang Divine Sense berubah menjadi kekuatan penghancur yang menghancurkan pesona tak terlihat Hu Fei. Wajah tanpa cacat Hu Fei sedikit berubah. Dia mengerang dan menjadi lebih pucat. Mata Dumier dan Qi Lian berkilat. Mata berair mereka akhirnya mengungkapkan sedikit kejutan. Pada saat yang sama, Yang Kai diam-diam mendesak kekuatan asal naga suci emas. Aura naga samar menyebar dan menyelimuti ketiga monster wanita. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh wajah lembut Hu Fei. Mata Hu Fei melebar dalam sekejap saat pemandangan luar biasa muncul di bidang penglihatannya. Yang Kai jelas berdiri di depannya, tetapi dia merasa seolah-olah dia sedang melihat seekor naga raksasa yang menjangkau dengan cakarnya yang bisa merobek surga dan bumi. Di depan cakar naga ini, semua pertahanannya tampak rapuh, seolah-olah bisa mencabik-cabiknya kapan saja. Tubuhnya yang halus tidak bisa membantu tetapi gemetar. Darah yang tersisa di wajahnya memudar. Merasakan perubahan aura Yang Kai, Dumier dan Qi Lian juga merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Sepertinya hanya beberapa saat telah berlalu, tetapi juga sepertinya waktu yang lama telah berlalu. Aura yang membuat ketiga monster wanita merasa tertindas menghilang. Yang Kai tersenyum dan mencubit wajah Hu Fei. "Itu lembut dan lembut. Jadilah baik, aku tidak akan lupa memberimu hadiah nanti." Ketiga monster woman tercengang dan mengangguk patuh. Yang Kai meletakkan ujung jarinya ke ujung hidungnya dan mengendus. Dia mengedipkan mata pada Hu Fei, tertawa, dan berbalik untuk pergi. Baru setelah sosoknya menghilang, Hu Fei dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka saling memandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Sebelumnya, ketika mereka mengikuti Yang Kai sampai ke sini, mereka menemukan bahwa dia memang seperti itu, jadi mereka mau tidak mau menjadi sedikit lancang. Baru sekarang mereka tahu bahwa pria ini sangat menakutkan. Jika mereka benar-benar membuatnya marah, mereka takut dia tidak akan bersikap lembut. Perasaan tercekik barusan adalah sesuatu yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, bahkan dari Saint Lord. Bluestone Silk menyaksikan semua ini dengan dingin dari pinggir lapangan. Baru sekarang dia berbicara. "Saya manajer istana-istana Ling Qiao, Bluestone Silk. Bagaimana cara saya memanggil Anda?" Suaranya menarik Hu Fei dan yang lainnya kembali ke dunia nyata. Dumi, memimpin dan melaporkan namanya. Dia tidak memandang rendah Bluestone Silk hanya karena dia lebih kuat darinya. Sebaliknya, dia tampak sangat jinak. Bluestone Silk mencatat satu persatu. Dia tahu bahwa Yang Kai telah menunjukkan kekuatannya barusan. Kalau tidak, dia akan sakit kepala menghadapi ketiga raja monster wanita ini. Satu-satunya orang di istana Ling Qiao yang sejajar dengan mereka adalah Ying Fei dan yang lainnya. Namun, Ying Fei dan yang lainnya adalah raja monster dari tanah kuno. Mereka pasti akrab dengan tiga di depan mereka. Bluestone Silk tidak bisa menggunakan Ying Fei dan yang lainnya untuk menghalangi Hu Fei dan yang lainnya. Sekarang, dengan kekuatan Yang Kai untuk menghalangi mereka, dia dapat dengan mudah memerintahkan mereka. Dia diam-diam memutuskan bahwa jika mereka tidak mendengarkan, dia akan meminta Liu Yan untuk berurusan dengan mereka. Liu Yan bisa dianggap sebagai orang terkuat di istana Ling Qiao selain Yang Kai. Bahkan Raja Monster tidak mungkin menjadi lawannya. Dengan tambahan 3 Raja Monster, istana ortodoksi akhirnya memiliki cukup banyak orang untuk menahan benteng. Mereka hanya perlu menunggu Nanmen Dajun selesai menyiapkan formasi pelindung agung. Kemudian, mereka dapat mempersiapkan migrasi para murid. Setelah Yang Kai meninggalkan istana ortodoksi, dia kembali ke tanah kuno sekali lagi. Setelah meninggalkan kediaman klan boneka batu, dia pertama-tama pergi ke tempat di mana pintu darah itu muncul. Dia tidak asing dengan tempat ini. Di masa lalu, dia telah melawan Si Huo di sini dan hampir lumpuh. Pada akhirnya, garis keturunan Zhang Ruoxi terbangun dan mengambil sumber roh ilahi Si Huo untuk menyelesaikan krisis. Setelah itu, Zhang Ruoxi membawa Xiao Xiao dan memasuki pintu darah. Pintu darah juga menghilang. Sampai hari ini, tidak ada kabar tentang itu. Ada komandan monster yang ditempatkan di sekitar pintu darah sepanjang tahun. Ketika Yang Kai datang ke sini, dia ditanyai berkali-kali. Namun, setelah mendengar namanya, mereka semua mengangguk dan membungkuk menyanjungnya.
Setelah mencari kekosongan untuk waktu yang lama, Yang Kai tidak bisa merasakan aura apapun dari pintu darah. Dia hanya bisa menyerah. Pintu darah terhubung ke dunia lain. Itu adalah dunia yang telah dibuka oleh Tianxing. Ada istana Tianxing di dalamnya, yang menyimpan banyak sumber roh ilahi dari zaman kuno. Roh ilahi jarang terjadi hari ini, tetapi di zaman kuno, ada banyak dari mereka. Roh ilahi yang kuat ini lahir dengan kekuatan besar. Mereka bahkan lebih tidak bermoral dalam tindakan mereka, menyiksa makhluk hidup. Menurut catatan kuno, Tianxing lahir dan bertempur di mana-mana. Dengan satu pedang Tianxing, dia membunuh semua roh ilahi di dunia. Bahkan naga dan burung phoenix pun tidak luput. Orang yang dilahirkan dengan takdir langit dan bumi ini tampaknya menjadi musuh semua roh ilahi. Di era ketika Tianxing masih hidup, roh ilahi di dunia tidak aktif. Ini memberi ruang ras manusia untuk berkembang dengan mantap. Roh ilahi yang dibunuh oleh Tianxing asal-usulnya diambil dan disegel di istana Tianxing. Akibatnya, jumlah roh ilahi menjadi semakin sedikit. Hari ini, dapat dikatakan bahwa jumlahnya sangat sedikit. Meskipun banyak ras monster mewarisi garis keturunan kuno, tanpa asal, mereka tidak dapat membangkitkan kemuliaan leluhur mereka. Belum.